kembali menyaksikan Breaking News edisi Sabtu 29 Februari 2020. Bersama saya Clara Zaneta, saya akan memandu Anda dan menyajikan berita terkini dan terpercaya. Hujan deras telah mengguyur wilayah kota Pangkal Pinang dan sekitarnya beberapa hari belakangan. Ditambah dengan luapan sungai yang membuat genangan air mulai masuk ke pemukiman warga. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk bisa berjaga-jaga dalam menghadapi banjir bandang yang diprediksikan akan terjadi beberapa hari ke depan. Zoom, males ah. Lagian gue juga aman-aman aja. Mending main game. Loh, kenapa ini? Tumben lagi gabut ya? Iya nih, kenapa? Tumben nge-zoom? Ya nih, ganggu orang lagi push rank aja. Hahaha, enggak guys, bentar doang kok. Ini urgent banget, kalian harus tahu. Wah, madam, ada apa, Vin? Sebelumnya kalian udah lihat berita belum? Belum sih? Tadi katanya air sungai semakin meluap, terus debit airnya makin kenceng. Ditambah lagi, hari ini hujannya deras banget. Dikhawatirkan nanti bisa banjir, bandang beberapa hari lagi. Waduh, ngeri juga ya. Iya, makanya setidaknya kita harus ngelakuin sesuatu deh untuk antisipasi banjir. Ya udah, kalau gitu kita sampai di sini dulu ya. Oke. Oke dah. Pada saat bencana, yang pertama kita lakukan adalah membersihkan selokan yang ada di sekitar rumah. Tujuan dilakukannya hal ini adalah untuk mengurangi sampah yang dapat menjadi penyebab tersumbatnya aliran air, sehingga saat hujan turun, air dapat mengalir dengan lancar tanpa tersumbat dan menguap. Yang kedua, menggambar peta daerah sekitar rumah dan mencari tahu tempat yang kemungkinan terkena banjir dan juga yang tidak terkena banjir. Tujuan hal ini adalah untuk mengetahui mana saja yang dapat dilalui dengan aman jika terjadi banjir dan juga mengetahui tempat yang bisa digunakan sebagai tempat pengungsian nanti. Yang ketiga, memantau kondisi air sungai di sekitar. Hal ini ditujukan agar kita dapat waspada terlebih dahulu. Jikalau air sungai sudah meluap, maka kita dapat mengamankan barang-barang agar tidak terkena banjir bila memang terjadi. Yang keempat, amankan surat-surat berharga ke tempat yang kedap air. Tujuan melakukan hal ini adalah agar surat-surat dan juga dokumen kita tidak terendam air dan menjadi rusak. Kelima, siapkanlah tas darurat. Tujuan menyiapkan tas darurat ini adalah jika sewaktu-waktu bencana terjadi, kita tidak perlu sibuk lagi untuk mengemasi barang-barang kebutuhan yang nantinya akan kita gunakan selama mengungsi. Yang keenam, kenali suara peringatan di lingkungan Anda. Tujuan dari hal ini adalah untuk mengetahui jenis peringatan untuk apakah itu. Jika peringatan tentang bencana, Anda dapat segera bersiap-siap. Yang pertama, memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Hal ini bertujuan agar barang-barang berharga tidak terendam saat rumah tergenang banjir. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah matikan arus listrik dan juga gas. Tujuan dilakukannya hal ini adalah untuk menghindari korsleting listrik saat rumah terkena banjir dan juga mencegah terjadinya kebocoran gas. Saat terjadi banjir, kita harus melihat berita agar mengetahui di mana saja banjir sudah terjadi dan apa himbauan dari pemerintah untuk kita ketika banjir terjadi. Yang keempat, menelpon teman atau kerabat jika terjebak di dalam rumah. Jika masih berada di dalam rumah dan tidak dapat keluar, janganlah panik. Hubungi teman atau kerabat untuk meminta bantuan dan tunggu hingga bantuan datang.
Yang pertama, periksalah kondisi saluran air di sekitar rumah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah saluran air tersumbat atau tidak. Karena jika tersumbat sampai ada di dalamnya, hanya akan menghambat jalannya air dan juga bisa saja sampah meluap keluar. Dan jika memang tersumbat, segera bersihkanlah. Yang kedua, segeralah bersihkan rumah. Hal ini bertujuan untuk membersihkan genangan air yang kemungkinan akan menjadi tempat nyamuk berkembang biak. Serta juga dengan melakukan hal ini, rumah akan menjadi bersih dan tidak bau. Yang ketiga adalah periksakan kesehatan Anda di unit kesehatan terdekat. Tujuan melakukan hal ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesehatan Anda, apakah Anda terkena virus atau penyakit, sehingga dapat langsung diobati dan tidak menularkan ke orang lain.